Halo semuanya, Afran Mandar di sini dan hari ini gue kedatangan paket. Ini kita hari ini bakal kita unboxing. Isinya Proji apa? Langsung aja bakal kita bongkar di video hari ini. Nah, ini langsung aja ya gue buka ya. Ini baru datang. Ya, kita buka. Oke. Nah, oke kita dapat busnya. Ini itu enggak. Oke. Nah, oh dia udah dipotong sama, karena ini aslinya isinya dua, cuma untuk mungkin dia biar lebih gampang dipotong buat packing. Ini itu aslinya iX6 tipenya, jadi langsung aja kita bongkar. Ini udah dibuka, udah dipotong busnya, kita tarik. Nah, oke, bukanya ternyata ke samping gara-gara dulu potongan. Nah, ini Projinya. Rencana ini bakal gue pasang di MT. Nah, kita keluarin. Ini ukurannya 3 inch clear lens, bisa kalian lihat di sini, ini clear lens, dan ini kabel-kabelnya dua. Ini SMS iX6 laser tube. Kenapa laser tube? Karena kalau nggak salah di mana ya, di bagian dalam itu ada tube buat lasernya gitu, cuma nggak bisa kita lihat kalau kita bongkar. Dan ini fannya 4x4. Gua nggak tahu ini bakal muat apa nggak di MT. Kalau nggak salah harus coak-coak, dan rencananya ini emang gue pasang di MT sih. Jadi kayak gini, dan kita bakal tes untuk nyalanya. Cuma gue harus lihat dulu wiringnya kayak gimana. Oke, gue coba pelajari dulu. Nah, ini udah gue pasang, dan harusnya sih begini ya, di keterangannya sih kabel biru ini ke laser tube, hitam sama putih jadi satu ke kabel negatif. Kabel kuning ini mungkin untuk high beam kali ya, untuk high beam. Cuma kita bakal tes merah dulu, nanti kalau emang kita mau tes high beam tinggal kita cantolin gini gitu doang. Mungkin sama biru juga ntar bakal satuin ini gitu. Oke, kita bakal tes. Ini gua ngetesnya pakai adapter DC 12 volt. Nyala ya, bisa dilihat ini outputnya kayak gini. Coba kita bakal tes lasernya. Lasernya ada kecil tapi dia di atas itu, kalian mungkin nggak lihat ya, agak susah untuk ngevideoinnya. Nah, gue coba arahin ke bawah biar kalian bisa lihat. Oh, ini silau banget. Lasernya tengah kecil gitu, warna kuning. Terus ini kita coba high beamnya. High beamnya lumayan lebar ya. Nah, ini kalau kita tes begini nggak akan begitu jelas. Udah ada yang review ya, udah pernah ada yang review kayak gini. Ini bakal gue coba pasang di MT. Segala macamnya nanti kalau udah jadi bakal gue tunjukin. Oke, langsung aja bakal kita mulai kerjain. Nah, oke, jadi ini headlampnya yang bakal kita pasang. Ini adalah headlamp Yamaha Bison Karbu 2010-11 mungkin. Ini udah gue coak. Mungkin kalian kaget nggak, ini coakan gede banget, terus bentuknya aneh banget karena memang Projinya gede banget. Nanti bakal gue style, gue setup terpasangnya, termasuk dengan Angel Ice Rod dan Mika mungkin ya. Mika cuma agak gue males masangnya sih, karena ini agak-agak lengket sih. Lem butilnya ini masih ada dan masih lumayan bagus. Ini headlamp sengaja gue pakai yang Bison karena murah. Gue nemu di Loakan, harganya cuma nggak nyampe 200.000. Sementara headlamp MT, kalau kalian tahu headlampnya sendiri itu 2, sekian juta, jadi 10 kali lipat. Jadi nanti kita bakal pasang ini di MT, kita custom. Kalau kalian ngeledekin misalnya jadi bang, jadi Bison 250 dong. Ya emang MT selama ini dihujat orang, dibilang Bison 250 cc. Jadi ya udahlah, nothing tulus. Dan ini murah, dan kalau emang ada kerusakan apa-apa ganti reflektor lagi nggak mahal. Dan ini reflektornya ori ya, masih ada nggak sih tulisannya Stanley, kalau kalian lihat di situ ini Stanley. Dan karena murah ya udah gua nothing tulus aja gitu. Oke, sebentar gue bakal ambil Projinya dan gue bakal liatin ke kalian fittingnya kayak gimana. Nah, ini fitmentnya nanti bakal begini. Ini dari belakang bisa dilihat nih, panjang ke belakangnya mungkin ada kali 5-6 cm. Cuma nggak ada masalah ya, karena kan nanti kita bakal bikin bracket ulang si headlamp Bison ini. Kita bakal bikin bracket dan juga kita bakal bikin setelannya.
Dia nggak pakai electric leveling ya, karena sumpah ini udah effort banget, bener-bener effort banget. Projinya kegedean, bener-bener gua nggak menyarankan kalian beli ini untuk DIY ya. Kalau kalian ngerjain ini dan kalian pasang ke tukang mungkin it's okay lah, tapi kalau kalian ngerjain sendiri ini boboknya gila banget menurut gua sih. Karena gue lihat orang biasa ngebobokin itu nggak sampai segila ini bener-bener sampai habis bis gitu. Jadi ya nanti bakal begini. Kalau kalian tanya masalah bracketnya gimana, ini gue lepas dulu si Demon Ice-nya, bukan Demon Ice, si Angel Ice Throat-nya, biar kalian bisa ada bayangan. Nah, kalau masang bracketnya nanti ini kan kalau kalian lihat ada sisa, bisa kelihatan nggak sih? Coba gua biar nggak backlight. Nah, ini kan ada lubang tuh, yang di atas 2, yang di bawah 1. Nah, itu tuh aslinya dari pabrikan, nggak di tap drat. Cuma karena gue ada alat tap dratnya ya gue bikin drat. Jadi rencananya nanti bakal gue marking ya, gue tandain. Nanti gue bakal kasih baut. Jadi kayak cuma pakai baut doang gitu. Bautnya bakal gue tembusin mungkin. Cuma gue lihat dulu posisinya nyamannya semana dan biar dia masih bisa di setel. Cuma gue pengennya di headlamp ini tuh posisinya kan nanti motor bakal agak posisinya motor bakal agak turun begini nih, kayak misalkan headlampnya gue nggak mau dia terlalu atas gini nih, gue harus dibikin dia rada-rada nunduk. Kenapa nunduk? Karena biar outputnya lebih baik ke bawah daripada ke atasan. Karena kalau ke atasan gini kalian ke bawah ini bakal headlampnya jadi jelek gitu. Jadi gue bakal cari cara buat ngepasin biar si bracketnya presisi. Ini gue lepas dulu si Proji biar kalian ada bayangan. Bentar. Oke, Proji udah kelepas. Jadi nanti rencananya ini kan lubang nih, lubang masuk si proyektor. Jadi nanti bagian di sisi tepian sini bakal gua coak, mungkin bentuknya kayak ngikuti lingkaran gitu, kayak gini. Tapi gue bakal usaha untuk ngepasin ke bautnya. Kenapa gue bikin miring? Karena gini, gue nggak tahu ini bakal berhasil atau enggak. Karena ini gue bener-bener baru ngerjain pertama kali dan gue bener-bener bingung. Gue bakal bikin di sini dan di sini di bawah nih. Kenapa di dua sisi yang berseberangan? Karena biar headlamp ini bisa diatur posisi miringnya. Gitu, kayak misalkan terlalu kanan gini, terlalu naik, ya kita bisa adjust lagi dikit. Untuk naik turun sih gue usahain pas waktu masang ini udah posisinya udah rada-rada nunduk, jadi bakal gue tandain posisinya yang enak gimana. Cuma ini bakal agak-agak susah sih bikin bracketnya, karena feeling gue ini harusnya maju dan gue bisa pakai bracket besi gitu. Nggak taunya wah bener-bener susah banget nih Proji ini, agak-agak nyusahin karena ukurannya kegedean. Gue nggak gitu sarankan lah kalau di motor yang headlampnya kecil, sangat tidak muat ini nih. Cocoknya di mobil, cuma di mobil nggak ada bracket H4 nya juga. Gue bingung juga sih, ini tricky tapi outputnya emang edan sih. Nanti kalau udah jadi bakal gue tunjukin. Terus si lampu senja ini bakal nanti gue kasih eagle eye, di sini juga bakal kanan kiri gue kasih eagle eye gitu. Oke. Nah oke, jadi ini bracketnya udah selesai, belakangnya udah gue lubangin. Sebenarnya gue salah sih ngelubanginnya kebanyakan, harusnya 2 titik aja gitu secara diagonal ya, kayak kanan atas sama kiri bawah. Nah ini gue pasang di kanan atas sama kiri bawah. Cuma gue bikin kesalahan, yaitu gue bukan ngebobok sih, ngelubangin di 4 titik karena dia bisa 4 titik ya, dan akhirnya gue tambal dari belakang. Udah gue tambal. Ini gue tambelnya pakai bahan potongan ini ya, bahan potongan si reflektornya, karena dia plastiknya tipenya PET, polyethylene tetra apa gitu, gue agak lupa. Sorry kalau berisik karena rumah sebelah lagi renovasi. Jadi ya begini. Dan ini langkah berikutnya adalah setelah ini bracket udah gue tes, gue pengen bikin black housing dulu. Jadi ini bakal gue cat hitam karena memang lebih cocok dihitamin. Lalu bagian throatnya, bagian throat ini juga bakal gue hitamin ya, bagian ini bakal gue hitamin juga. Lalu di lampu senjanya bagian bawah udah gue akalin karena kan aslinya lubangnya kegedean ya, kita pakai eagle eyes. Jadi gue bagian dalamnya gue bobok, bagian belakangnya ini gue bobok. Kalian bisa lihat kalau dia agak-agak ndelep, ini kan agak ndelep sedikit ya. Terus biar nggak nyeplos,
gue akalin pakai PVC yang gue potong, lalu gue panasin, gue bentuk lingkaran, hampir lingkaran, terus gue masuk ke dalam dan gue lem pakai lem Korea. Dan ini gue rasa sih cukup keras, cukup kuat, harusnya sih nggak lepas ya. Semoga, sekali lagi semoga, gue nggak bisa menggaransi apa-apa, tapi ya moga-moga nih hasil kerjaan pertama gue cukup memuaskan. Lalu langkah berikutnya setelah ini adalah final check, yaitu gue pastiin dia bakal lurus posisinya. Ketika dia posisi udah lurus semua, baru kita tutup, kita bikin bracket. Nah ini pas waktu kita ngecat juga kalau bisa lagi lem butil ini nih kita tutupin dulu nih, kita sumpel kayak pakai tisu, pakai kertas, pakai apa biar dia nggak ikut cat, karena lem butil yang orinya ini mungkin bakal gue pakai untuk nambahin. Oke, langsung aja bakal gue kerjain di belakang kamera lagi. Nah oke, jadi ini udah selesai gue hitamkan. Bisa dilihat ini udah hitam semua dan black housing. Ini gue pakai Pilox biasa, nggak yang high temp, karena memang sepengetahuan gue suhu di dalam headlamp ini maksimal itu nggak nyampe 70 derajat, jadi nggak perlu high temp, karena high temp itu untuk yang knalpot segala macam dan dia lebih panas daripada itu. Kalau Pilox biasa 60-70 derajat, setahu gue, sepengalaman gue itu bakal baik-baik aja. Karena kalau udah lebih dari 70-80 derajat, si lem butil yang ada di samping ini harusnya udah pada ngangkat. Nah ini udah gua cat dan gue modifikasi sedikit di bagian belakang. Ini kalian lihat di sini ada 2 titik selang hawa. Ini gue bikin pakai namanya siku, selang siku akuarium. Ya, ini gua bolongin, gua tes hawanya masuk, lalu terakhir gua lem pakai lem Korea gitu. Nah ini udah bisa dilihat nih, yang penting hitam aja ya di sini, karena kalau mau sempurna agak susah karena ini banyak plastik. Ini serutnya juga udah gua cat, udah hitam, bisa dilihat udah hitam semua. Ini bakal gue biarin dulu kayak beberapa jam sampai dia benar-benar kering, tapi nanti mungkin bakal gue langsung pasang. Gue fitting dulu, gue pasang si cover belakangnya itu nanti bakal pakai PVC ya. Gue bakal fitting dan gue potong dan gue hitamin juga. Nah ini bisa dilihat ini tuh udah selesai kita cat dan bisa dilihat udah hitam semua, udah black housing. Nggak cuma black housingnya doang ya, tapi bener-bener full black, jadi termasuk yang bagian dalam ini hitam, bagian shroudnya udah gue hitamin semua. Kayak gini dari tampilannya, bisa dilihat full black. Kalau kalian bingung, orang-orang biasa pakai Dove, kenapa gue pakai yang glossy? Karena gue adanya piloknya yang glossy dan gue nggak ada masalah sih mau Dove mau glossy. It's okay menurut gue sih, nggak masalah selama itu hitam. Karena kalau gue biarin reflektornya model standar, cuak-cuakannya pasti kelihatan banget. Nah untuk bagian cover belakangnya gimana? Bagian cover belakang kayak gini nih, mungkin kalian agak susah lihatnya. Ini itu gue pakai pipa PVC, nanti bakal gue lubangin buat kabel dan juga selang hawa ya. Bentar. Nah ini dari sisi belakang. Ini di sini kalian bisa lihat kalau ini itu ada selang hawa, gue bikin 1 dan 2. Ini tuh fungsinya adalah untuk jalur pernafasan headlamp biar headlampnya nggak ngembun. Ini nanti bagian belakangnya bakal gue tutup pakai dop. Ya sorry gue cut karena tetangga gue lagi motong keramik dan berisik banget. Ini tuh dop 3 in, ini juga pipa ini itu pipa PVC 3 in. Cuman ini gue ngambil yang bagian ujung ya, bagian ujung PVC yang bagian ada sambungan, lalu yang biasa dia agak mengkerut sedikit. Nah ini yang gue ambil tuh bagian situ, karena yang bagian ujung ini harus agak sedikit lebih besar. Ini kenapa gue solasi, karena gue takut masih harus bongkar-bongkar lagi segala macem. Kalau udah fix baru nanti terakhir gue bakal lem pakai lem Dextor. Nah ini bakal sekarang yang gue lakukan adalah gue mau masang bracket dulu, mau bikin bracketnya buat di MT biar headlamp ini bisa duduk, dan langkah terakhir adalah kita bagian wiring dan juga nutup si headlamp ini dengan mikanya. Gue bakal kerjain di belakang kamera. Nah ini gue udah selesai bikin bracket di MT. Kalau kalian lihat depan udah gue lepas semua dan gue udah bikin bracketnya, cuma nanti bakal gue tunjukin. Ini masih gue lepas karena masih gue cat, dan ini sekarang daripada kita nunggu, kita bakal ngelem si
paralon ini, PVC ini untuk kita jadiin cover belakangnya, karena kan kalian lihat sendiri bahwa projinya itu kebesaran. Jadi ini kita bakal lem pakai lemnya adalah ini lem besi, lem steel ya. Ini merek kompetitor. Kalau kalian lihat ini merek kompetitor, ini bukan merek yang kalian tahu biasa umumnya, cuma gue penasaran aja karena jauh lebih murah dan biasanya yang paling umum ditemui itu banyak yang palsu. Jadi ya kalau ini kualitasnya sama kayak yang asli sih it's okay. Nanti semua alat dan bahan yang ada di video ini bakal gue taruh di link di bawah ya, di deskripsi, kalian silahkan lihat aja. Nah ini langsung aja bakal gue lem biar dia ngunci, habis itu baru kita tutup bagian belakangnya. Oke, langsung aja bakal gue kerjain. Oke, jadi ini udah selesai kita lem, cuma belum fully curing ya, karena fully curingnya dia 16 jam. Ini bagian bautnya gue tutup pakai ini nih. Ini itu adalah peredam cabin, kalau di mobil itu namanya peredam cabin, peredam pintu. Ini gue kupas, terus dia kan kayak dodol ya, kayak malam lah, bukan dodol, kayak malam. Lalu gue bentuk-bentuk ini buat nutupin. Harusnya sih dia cukup ngesil dan dia cukup lengket. Ini selang hawa gue biarin aja karena harusnya air nggak akan masuk kalau ke arah sana. Terus yang bagian bawah ini juga gue kasih peredam pintu. Ini kabel udah gue selipin lewat samping, nanti tinggal kita tutup lagi pakai peredam cabin. Lalu langkah selanjutnya adalah kita akan ngasih lem butil. Lem butil itu adalah kayak gini nih. Ini emang khusus untuk kaca ataupun mika lampu headlamp. Jadi ini tuh ukuran 12 mili, agak gedean. Jadi nanti kita bakal bisa dibelah, tapi dia juga bentuknya sama kayak ini, kayak dodol, cuma dia lebih low density, ini high density, lebih padat. Ini nanti bakal kita belah atau kita lilit, bukan lilit ya, kita ibaratnya kita mainin biar panjang begini. Kita giling lah ibaratnya, kalau kalian tahu yang kue itu kan apa, yang kayak buat bikin kue digiling begitu biar dia melebar. Nanti kita giling, kita bikin tipis aja dia buat nambahin di pinggiran sini. Sebenarnya lem butil aslinya masih ada, cuma gue jaga-jaga aja, gue tambahin. Lebih baik jaga-jaga biar dia lengket. Oke, langsung aja bakal kita lanjutin lagi. Nah oke, ini udah selesai ya, bisa dilihat udah mikanya udah kepasang lagi. Ini mika emang kayaknya kondisinya harus dicuci, jadi mungkin nanti gue bawa ke tukang cuci lampu, karena gue kemarin nyuci sendiri dan hasilnya nggak begitu ya, tapi udah lebih baik lah karena sebelumnya bener-bener kuning banget. Ini udah gua seal, cuma kebetulan gara-gara slotnya terlalu maju, kalian gua nggak tahu kalian bisa lihat apa enggak, tapi dia mentok sama mika, jadinya ya mau nggak mau bagian pinggirnya gua seal aja pakai lem butil, karena gua nggak suka sealer kaca ya, sealer aquarium itu nggak buat mika headlamp gitu loh. Nah ini jadi emang harusnya lebih mundur lagi kayak 1 senti, cuma terlalu repot lah. Ini bagian belakangnya nongol dah, kalau kalian lihat dah gede banget. Nah ini langkah berikutnya adalah setelah kita tutup ini selesai, kita cuma tinggal bikin kabel manajemennya. Kabel manajemennya simple, ini udah gua atur tadi. Bentar, ini itu 3 ini itu adalah ke lampu senja seperti biasa, hitam ke ground, merah ke positif. Terus yang putih ini itu ini adalah ekstra nih, ini jadi ke lampu utama, jadi nanti dia bakal agak redup kalau lampu utamanya nyala. Ini cuma sebagai kontrol doang. Lalu kabel yang kecil-kecil ini dari Proji. Ini itu urutannya yang kuning ke high beam, putih sama hitam ini ke massa, ke negatif ya. Lalu biru ini laser, merah ini positif. Nah merah ini kita ambil dari lampu utama, lalu yang biru ini kita ambil dari high beam, jadi nanti dia jadi satu sama yang kuning. Nah ini kabel bakal gue rakit, bakal gue atur gimana posisinya yang enak. Habis itu ntar bakal gue bikin serapi mungkin, langsung aja bakal gue kerjain ya. Ini seluruh wiringnya udah selesai, bisa dilihat di bagian belakang. Bentar, pemegangnya. Nah ini kayak gini ya wiringnya ya, kalau kalian mau lihat. Dan ini adalah hasil maksimal yang gue bisa rapiin tuh, paling cuma segini, gue nggak bisa lebih rapi lagi daripada ini karena agak sulit, terutama bagian lampu senja ya, karena ini driver buat si angel eyes nya.
Nah ini high beam, ini lampu utama, ini lampu senja. Ini gue bikin adapter kalau di MT nya kayak gini, jadi nggak ada kabel, sama sekali tidak ada kabel yang dipotong. Kalau kalian lihat ini kabel kecil apa, ini buat ke voltmeter, jadi nggak ada kabel yang dipotong. Dan ini bakal gue rapiin, gue pasang, dan kita bakal tes hasilnya kayak gimana. Nah jadi ini udah selesai, bisa dilihat gue udah rapiin semua bracket-bracketnya, headlamp Bison yang udah kepasang di MT25. Walaupun nanti bakal gue tunjukin waktu siang kayak gimana, ini agak-agak lucu ya, tapi gue mau nunjukin hasilnya kalau lagi malam. Nah ini udah nyala, gue nggak tahu kamera ini bisa ngerekam apa enggak, tapi di sini kelihatan biru dan putih. Ini bisa dilihat spektrum angel eyes nya. Dan jujur gue nggak begitu excited sih, karena gue udah sempet ngetes dan gue agak kecewa sama output lampunya. Gue udah ganti mika, gue pakai mika baru, dan hasilnya masih tetap aja nggak terang. Ini bakal gue tunjukin, harus motor harus nyala. Ini outputnya, di kamera bakal kelihatan jauh lebih terang ya, tapi aslinya menurut gue biasa banget, bener-bener biasa banget. Kalian lihat itu di bawah lampu jalan, kalau kalian lihat itu lampu jalan itu masih ada spektrumnya, itu gak ketutupan banget. Ini terangnya biasa aja, padat, tapi ya menurut gue sih biasa banget lah, nggak gila-gila banget gitu. Ini low beam, ini high beam. High beamnya emang lebar dan tinggi, tapi ya oke lah menurut gue ya, biasa aja gitu loh, nggak terang banget. Di kamera memang bakal kelihatan wah ini terang banget, karena memang tepatnya yang kita uji gelap dan nggak terlalu terang. Kalau diadu sama Senlo gue sih menurut gue lebih terangan. Senlo gue soalnya floodlight sih ya, lampu sorot bukan lampu proyektor. Ini sih ya kalau di jalan umum kerasa bakal biasa aja, tapi kalau tempat gelap begini kerasa terang. Makanya ini bakal gue coba lagi pakai Proji lain yang jauh lebih terang. Nah ini bakal gue compare sama Proji yang bakal gue pasang di Nmax. Ini gue tes sama Proji yang di Nmax 1, tapi rencananya bakal gue pasang 2. Ini gue contohin aja ya, 1 ya. Menurut gue outputnya biasa aja, karena ini Proji paling murah, 2,5 inch paling murah. Ini namanya adalah Billet WST. Emang outputnya foregroundnya lebih kecil, tapi padatnya oke lah, dia lebih terang. Menurut gue lebih terang ini dibandingkan si EX6 nih. Ini gue nyalain motor, lihat ini outputnya EX6, ini outputnya WST Ipcar, Billet Ipcar WST. Ini EX6, ini Ipcar WST. Terlepas ini gue cuma pegang di tangan begini, terlepas apa, menurut gue ini ya gue nggak puas aja sih. Tapi nggak tahu ya kalau di mata kalian ngerasa puas atau enggak. Bisa dilihat tebelnya beda banget. Nah ini gue tunjukin kalau nyalanya pas lagi siang, karena tadi kan gue tunjukinnya pas waktu gelap. Ketika malam bisa dilihat ada birunya, terus eagle eyes nya segala macam ya. Kalian bisa lihat sendiri outputnya tadi kayak gimana. Ini kalau kalian mau lihat pas siang, kelihatan terang, tapi ya biasa aja gitu. Ini kelihatan terang tapi ya biasa aja. Tapi overall sih ya gue cukup happy sih ngerjain ini, karena di sini gue banyak belajar. Pertama gue belajar nge-retrofit, kedua gue belajar untuk ngerestorasi mika walaupun mikanya akhirnya gak kita pakai. Yang kedua, yang berikutnya adalah gue belajar untuk ngebikin bracket. Gue ngalah semua bracket ini sendiri, itu oke. Gue nggak begitu kesal, gue nggak begitu marah, cuma ya gue nggak berani bilang gue merekomendasikan lampu ini. Kalau kalian ngerasa ini bagus ya bagus, cuma kalau gue sih gue ngerasa tidak puas kalau gue pribadi ya, karena masa di head to head sama Proji yang paling murah outputnya ini bisa kelelep gitu, bisa tenggelam. Terlepas itu Proji gue pegang pakai tangan, terlepas apa ya, menurut gue harusnya nggak sebegitu parah lah ya, karena ini mikanya gue matiin ya biar terlihat. Dan mikanya bisa kalian lihat, mikanya itu baru dan bening,
bening banget, ini bener-bener Mika baru, bener-bener Mika baru yang gue pasang, bukan Mika bekas, bukan Mika cucian, bukan Mika apa, walaupun non ori tapi ini Mika baru. Nah oke, kayaknya segitu aja video dari gue hari ini. Mohon maaf kalau banyak yang gue sensor karena gue nggak enak sama yang dagang, mereka cari makan, cari nafkah di sini. Mungkin ini hanya ketidakpuasan gue aja, mungkin emang ada pengerjaan gue yang salah atau apa yang menghasilkan outputnya jadi biasa aja. Makanya gue nggak bilang kalian jangan beli, enggak. Kalau kalian ngerasain outputnya bagus silahkan kalian beli, cuma kalau gue pribadi gue ngerasa tidak puas ya kalau gue bilang. Makanya mohon maaf yang kali ini gue nggak kasih link untuk projinya, karena gue sendiri nggak puas, takutnya gue ngerusak rezeki orang lain gitu. Gue nggak mau ngerusak rezeki orang lain. Kayaknya gitu aja. Dan berikutnya mungkin gue udah pesen proji lagi buat di MT ini, jadi kita bakal ganti proji yang lebih baru, lebih bagus, dan kita bakal compare gitu. Sebelum gue pasang kita akan compare apakah proji baru gue nanti yang ada di motor ini, yang akan gue pasang ke motor ini, bisa ngalahin proji yang dipasang di motor ini. Oke, kayaknya segitu aja video dari gue hari ini. Semoga apa yang gue sampaikan bermanfaat. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan bisa di bawah ataupun di Instagram gue. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.